Berarti itu rusak nantinya itu ya? Ya itu dia, kita nggak tahu kalau dirampas dirusak atau dirampas untuk kemudian menjadi harta negara. Kalau memang itu kita mengasumsikannya adalah itu harta-harta yang diperoleh dari si siapa Indra Kents kemudian dirampas oleh negara, dasar hukumnya apa ya Pak? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Pada episode kali ini kita akan membahas pertanyaan hukum yang terkait dengan putusan yang baru saja dibacakan oleh Pengadilan Negeri Tangerang ya, terkait dengan perkara binary option Indra Kents ya, yang binomo itu ya. Dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang ini sebagaimana kita kutip di siaran persnya Kejaksaan Agung bahwa yang bersangkutan divonis 10 tahun ya, 10 tahun penjara dari tuntutan 15 tahun penjara, kemudian dikenakan denda 5 miliar, subsidiar 6 bulan kalau tidak salah. 10 ya, 10 bulan ya, subsidiar 10 bulan. Nah, ada yang menarik dari putusan Indra Kents ini atau Indra Kesuma ini, selain daripada dia divonis lebih ringan daripada tuntutan jaksa, ada perampasan di daftar bukti nomor 220 ya sampai dengan 258 ya. Kalau humas dari PN Tangerang tuh mengatakan perampasan dari barang bukti 220 sampai 228 itu yang disebutkan adalah mobil, uang dan sebagainya gitu ya. Sepertinya itu barang buktinya dari yang disita dari Indra Kents begitu ya. Nah, itu dikatakan oleh humasnya bahwa itu diperoleh dari perjudian. Artinya trader, para korban itu dianggap sebagai trader yang melakukan tindak pidana perjudian gitu, dan karena ini dianggap sebagai dana perjudian atau uang yang dihasilkan dari perjudian, maka itu dirampas untuk negara begitu ya Bang. Ini lain halnya dengan perkara dari sama dengan perkara binomo juga ya, itu Fakar Suhartami yang disidangkan di Pengadilan Negeri Medan itu kan dari tuntutan 8 tahun divonis 10 tahun gitu ya. Ini yang berbedanya adalah barang itu tidak dirampas, melainkan dilelang untuk kemudian diberikan kepada korban. Yang menjadi pertanyaan itu adalah sebenarnya kenapa ada perbedaan putusan sementara untuk di kasus yang sama, begitu Bang. Tapi sebelum ke situ, mungkin Abang bisa informasikan dulu Indra Kents ini didakwa dengan pasal apa sih sebenarnya begitu Bang? Terima kasih Bang Heri ya. Ini memang cukup menarik ya. Akhir-akhir ini kita bicara tentang investasi ya, dengan segala macam variannya ya. Dengan segala macam bentuknya, jenisnya dan seterusnya gitu ya. Dari yang sifatnya online, offline, semuanya kita temukan di masyarakat kita ya. Yang sifatnya online ya salah satunya ini binomo dan seterusnya. Yang sifatnya offline arisan koperasi gitu ya. Investasi dengan metode koperasi yang juga sedang kita tangani perkaranya tentunya. Kalau kita lihat dari putusan ya, saya bacakan ya putusannya. Indra Kesuma alias Indra Kents telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. ITE ya, seperti itu ITE yang kita sering dengar ITE lah, paling mudah dipahami. Pasal 45A ya? Pasal 45A. Ya, ancaman hukumannya berapa tahun ya? 45A itu ancaman hukumannya 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun.
Iya. 6 tahun ya. Terus juga dan pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau disebut bisa mudah kita pahami adalah money laundering. Oh, ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya itu kalau saya baca nih agar kita tidak misleading ya. Iya. Nah, ini menarik nih ya, pasal 3 tentang tindak pidana pencucian uang itu ancaman hukumannya paling lama 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Paling banyak 10 miliar. Paling banyak 10 miliar. Berarti paling lama 20 tahun, dendanya paling banyak 10 miliar. Kalau undang-undang ITE itu ada dendanya nggak sih, Bang? Ada, dendanya paling banyak itu 1 miliar. 1 miliar. Yang pasal 45 ya. Yang 45-nya ya. Nah, Kalau tadi Bang Nasrullah bilang berarti dia kena apa namanya, pasalnya kumulatif dong ya, tindak pidananya ya. Betul. Artinya dia Untuk yang pencucian uang ya, Iya. itu dan. Enggak, maksudnya tadi yang pertama dia kan kena di pasal undang-undang ITE. Iya. Yang kemudian juga dan di undang-undang pencucian uang. Iya, pencucian uang. Berarti Iya. dia kena di dua undang-undang berbeda begitu ya. Berbeda, betul. Nah, berarti hukumannya kumulatif dong. Kumulatif, makanya kan kalau kita lihat di ITE-nya itu paling lama 6 tahun. 6 tahun ya. Kalau yang di money laundry paling lama 20 tahun. Oh. Sedangkan vonisnya adalah 10 tahun. 10 tahun. Berarti lebih dari 6 tahun tapi kurang dari 20 tahun. Hakim mencari jalan tengah begitu ya. Jalan tengah. Ya. Jalan tengah ya. Iya, kira-kira baik. begitu. Iya. Iya, yang tadi kita kembali ya Bang ya, Iya. pertanyaan yang ini juga diresahkan oleh para korban gitu ya. Iya. Karena ada disparitas ya, disparitas putusan pengadilan apa namanya negeri Kota Tangerang Betul. gitu, dengan putusan pengadilan negeri Medan gitu. Iya. Kita sih belum mendapatkan putusannya secara Salinannya lengkap ya, ya. karena memang belum tersedia gitu ya. Di-upload lah Belum ya. di-upload ya. Nanti kita akan update ya kalau Ya. memang sudah ada putusannya, Ya. kita update lagi dengan video yang terbaru. Ya. Tapi untuk yang pertama ini kita akan membahas dulu terkait dengan adanya disparitas ya. Iya. Disparitas kok dengan perkara yang sama ya bisa ada perbedaan khususnya terkait dengan bukan hanya terkait dengan pidana yang dijatuhkan ya, vonis yang dijatuhkan, Iya. terkait dengan barang bukti yang disita, Bang. Iya. Ya, kan kalau barang bukti yang disita kalau secara ketentuannya kan di pasal 39 dan di pasal 46 ya, Iya. KUHP begitu ya. Iya. Kalau tidak salah apa ya lengkapnya, Bang ya? Ya, ini menarik sebenarnya kalau kita bicara tadi ada dirampas, ya artinya disita lah ya. Ada dua istilah itu ya, Bang. Dua istilah itu ya. Pertama kalau saya bacakan saja ya. Iya. Pasal 39 KUHP ya. Benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan. Nah, adalah pertama benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana. Artinya ini barang yang disita ini punya terpidana dong ya? Iya, betul. Oke, baik. Tapi diperolehnya dengan cara yang tadi hasil dari sebuah tindak pidana. Berarti pidana pokoknya harus dibuktikan nih. Yes. Kan gitu kira-kira. Baik. Terus yang kedua, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Jadi alat-alatnya nih, ya mungkin entah ataukah laptop ataukah mungkin juga mobil atau mungkin handphone dan seterusnya, gitu ya. Terus yang ketiga, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana. Nah, benda ini yang ketiga nih ya. Yang keempat, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. Secara khusus. Nah, kita mungkin harus cari tahu nih mana yang masuk kategori ini kan. Yang kelima, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Wah, Artinya pasal 39 ini terkait dengan barang sita ya. Sita. Ya, karena tadi Abang sebutkan ada dua istilah ya. Ya. Barang disita, barang dirampas gitu. Ya. Baik. Ya. Terus kalau kita bicara di pasal 46 KUHP gitu ya. Kita mungkin sambil tampilkan aja kali, Bang. Iya, nanti kita tampilkan, tapi saya bacakan juga ya. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi. Kan kalau ini kalau nggak salah itu dalam putusan itu
itu masih ada yang dipergunakan untuk perkara lain. Iya. Untuk dengan terdakwa yang lain. Terdakwa yang lain. Kan ada beberapa terdakwa. Ada beberapa terdakwa. Iya. Nah, tapi menurut penjelasannya justru yang mobil dan lain-lainnya itu masuk yang dirampas gitu. Ini menarik sebenarnya. Menarik, ya? Tapi ini kita harus lihat dalami dalam putusan itu. Iya, dalam putusan itu. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana yang dikembalikan. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum. Kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Terus yang ayat keduanya, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut. Nah, ini yang menarik nih, kan gitu ya. Nah, kecuali jika menurut putusan hakim, benda itu dirampas untuk negara. Oh, berarti benda sitaan itu bisa dirampas untuk negara. Dalam untuk dimusnahkan. Satu dimusnahkan? Dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi. Dirusak untuk tidak dapat dipergunakan lagi. Atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Digunakan untuk yang tadi abang bilang tadi ya. Dia disita digunakan untuk perkara yang lain. Untuk terpidana yang lain ya, atau terdakwa yang lain. Terdakwa yang lain. Gitu. Artinya ada 3 kriteria itu. Ada 3 kriteria itu. Artinya kalau dia tidak untuk dimusnahkan, misalkan kayak narkoba mungkin gitu ya. Ya, dimusnahkan. Narkoba pasti dimusnahkan. Ya. Atau barang-barang yang mungkin melanggar ketertiban umum atau melanggar kesusilaan, dia bisa dirusak gitu. Dirusak, untuk tidak dapat digunakan lagi. Betul. Atau tadi dia yang terakhir dipergunakan untuk perkara yang lain. Nah, ini menarik, Bang. Yang menarik adalah yang dirampas. Ini adalah sebenarnya kan bisa dikatakan barang yang ada pada si Indra Kents yang itu diduga diperoleh dari nasabah gitu kan, yang diberikan dari sana, walaupun dalam persidangan itu tidak bisa dibuktikan adanya pemberian langsung dari si nasabah kepada Indra Kents. Mereka nasabah kan setornya ke depositonya atau ke rekeningnya Binomo ya. Tapi kan yang beredar itu kan si Indra Kents menerima sekian persen dari dana yang disetorkan itu kan. Nah, ini yang menarik. Dia tidak masuk dalam kriteria barang yang harus dirampas. Artinya mobil itu, kecuali mobil itu memang mau dimusnahkan kali, Bang, atau mau dirusak gitu. Betul. Uang itu mau dimusnahkan atau mau dirusak gitu ya. Iya, betul. Ini gimana ya, Bang? Iya, kalau saya coba baca yang tadi dijelaskan oleh Bang Heri ya di websitenya Kejaksaan Agung. Barang bukti nomor 1 sampai dengan 219 yang terlampir dalam surat tuntutan diputuskan oleh majelis hakim tetap terlampir dalam bekas perkara. Artinya itu tetap terlampir dalam bekas perkara. Dia tidak diapa-apakan, jadi masuk dalam bekas perkara. Barang bukti nomor 220 sampai dengan 258 yang terlampir dalam surat tuntutan diputuskan oleh majelis hakim dirampas untuk negara. Nah, ini apa kira-kira barang buktinya kan? Ya, kita coba cari belum nemu ya, kita belum dapat ya. Apa itu barang bukti 220 sampai 258? Tapi kita dapat keterangan dari humasnya PN Kota Tangerang, Bang. Jadi itu salah satunya dia bilang mobil begitu ya. Berarti itu rusak nantinya itu ya? Ya itu dia. Kita nggak tahu kalau dirampas dirusak atau dirampas untuk kemudian menjadi harta negara, kan kita nggak tahu. Cuma kalau memang itu kita mengasumsikannya adalah itu harta-harta yang diperoleh dari si Indra Kents kemudian dirampas oleh negara, dasar hukumnya apa ya, Bang? Nah, dasarnya itu menarik ya. Kita belum menemukan ya. Mungkin dari sahabat Halo Pengacara ada yang punya pengetahuan terkait dengan itu gitu. Atau dari pemirsa Halo Pengacara yang sudah mendapatkan salinan putusan bisa kirim ke kita untuk kita sama-sama analisa. Gitu. Nah, satu lagi, barang bukti nomor 259 sampai dengan 344 yang terlampir dalam surat tuntutan diputuskan oleh majelis hakim digunakan dalam perkara lain atas nama Rudianto P. Ya, itu sesuai dah. Sesuai ya. Artinya itu masih digunakan. Iya, kita masih bertanya-tanya yang masalah dirampas nih. Dirampas untuk negara. Nah, tapi kan ini juga terkait dengan keresahan para korban ya. Betul. Para korban yang mengikuti persidangan kan mengatakan bahwa ini tidak adil. Bahwa barang yang dirampas itu seharusnya
adalah dikembalikan kepada para korban gitu. Iya. Sementara hakim Pengadilan Negeri Kota Tangerang memutuskan bahwa binomo itu merupakan aplikasi yang termasuk perjudian gitu ya. Iya. Artinya para korban yang kemudian menjadi trader yang terlibat di dalam aplikasi binomo itu dianggap sebagai ikut dalam kegiatan perjudian itu gitu ya. Artinya uang yang disita dari aplikasi binomo itu masuk dalam kategori tindak pidana gitu. Karena kan perjudian termasuk tindak pidana gitu. Sehingga harus dirampas oleh negara. Itu yang kembali tadi kita bilang menarik Bang, ada disparitas putusan. Kalau tidak ada disparitas menurut saya sih sah aja ya. Ya sah aja. Mungkin kita juga sudah melihat putusan untuk perkara first travel ya. First travel yang juga dirampas oleh negara gitu ya. Kita sempat juga kemarin tadi saya katakan kita melihat putusan dari pakar Soehartami itu kan dia dikembalikan gitu kan, dilelang gitu ya. PN Medan ya. Ada perbedaan itu. Ini menurut saya perlu kita tunggu nih upaya hukum yang dilakukan oleh jaksa maupun katanya jaksa melakukan upaya hukum juga banding ya. Karena katanya di tuntutan jaksa justru memintanya supaya barang itu dikembalikan kepada korban, tapi hakim memutusnya sebaliknya gitu. Yeah. Jadi memang untuk untuk menganalisa suatu putusan kita harus mendalami pendapat dari majelis hakim. Karena majelis hakim punya pendapat apa sih sehingga memutus itu. Nah, pendapat itu kan sah-sah saja ya, bisa-bisa aja karena berdasarkan fakta persidangan tentunya. Bisa jadi faktanya berbeda mungkin ya? Ya, bisa fakta, makanya saya kalau bilang ya bisa jadi perkara yang di Medan maupun perkara yang sebelum-sebelumnya itu mungkin berdasarkan fakta persidangan ada yang berbeda. Ada yang berbeda. Secara substansial gitu ya? Ya, misalkan tadi karena ada money laundry tadi. Iya. Apakah juga yang di PN Medan itu kena pasal money laundry atau tidak? Ya, itu harus kita dalami juga. Terus juga kenapa? Ya kan follow the money kan gitu ya. Kalau money laundry kan follow the money gitu, dia harus mencari dari mana dan kemana sumber uang itu larinya dan ujungnya sampai di mana. Kira-kira begitu. Jadi bisa dibilang putusan ini ya sementara ini kan yang hingar-bingarnya itu uang itu dirampas. Uang itu dirampas ya. Artinya uang yang ada di rekening itu dirampas. Kalau memang benar tadi yang disampaikan oleh humasnya gitu ya. Terus juga kendaraan dirampas dan seterusnya semuanya dirampas. Nah, apakah masuk kategori ini akan nanti setelah dirampas akan dimusnahkan atau dirusak ya? Atau digunakan untuk perkara lain. Nah, tapi kan di putusannya tidak disebutkan ya? Memang tidak diputuskan, tapi ini memang butuh pemahaman dan penjelasan. Artinya nggak melulu kita langsung mengambil sikap, waduh diambil negara nih. Ya kan, kalau uang diambil negara apa iya uang itu nanti akan dirusak sehingga tidak dipergunakan atau uang itu dimusnahkan. Kan ya sayang juga gitu kalau bicara itunya sayang juga kalau itu harus terjadi, tapi ya sudah itu kan akan mendapatkan penjelasan. Tapi ini menarik menurut saya. Ini bisa jadi terobosan ya Pak? Terobosan artinya publik hanya memahami ketika bicara dirampas berarti diambil. Nah, sedangkan bisa jadi dirampas itu belum tentu melulu bicara diambil. Mungkin diambil sementara, tapi nanti akan mungkin dengan ada perkara yang lainnya setelah udah final tidak ada lagi, baru diputuskan di akhir itu ya. Di akhir, karena sudah selesai semua nih, dianggap sudah tidak ada lagi nih atau apa. Jadi, tapi ya tentunya ini perlu penjelasan sehingga tidak menjadi sebuah tanda tanya besar buat para korban dalam hal ini. Ya, kita sih berharap entah itu majelis hakim banding maupun majelis hakim kasasi itu menerjemahkan ini ya secara lebih jelas gitu ya. Dirampas oleh negara ini maksudnya untuk apa nih gitu kan korban juga bertanya-tanya nih, harapannya kan korban mungkin uangnya akan dikembalikan gitu ya. Harus ada penjelasan yang lebih bisa dipahami gitu secara jelas, tidak tidak membuat multitafsir gitu lah istilahnya. Tapi ini menarik Bang Heri, saya rasa setelah kita dapat atau teman-teman atau pemirsa dari sahabat Halo Pengacara dapat, bisa kirim kemana kira-kira untuk mendapatkan informasinya sehingga kita bisa melakukan kajian lah sedikit tentang putusan itu. Boleh ya dikirim ke alamat email ini ya, ke alamat emailnya Halo Pengacara.
kalau memang ada yang punya putusan, itu nanti kita akan segera kembali akan bahas bersama Bang Nasrullah terkait dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dan juga Pengadilan Negeri Medan ya, terkait dengan dua putusan yang katanya berbeda, ada disparitas putusan ya. Mungkin sementara itu dulu ya Bang. Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya untuk menyambung episode kali ini. Nanti kita akan ada sambungannya insya Allah. Dan kita kembali lagi di YouTube Halo Pengacara episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video. Kalau kita manggilnya apa ke pemirsa? Sahabat. Boleh sahabat Bang? Sahabat aja berarti sahabat ya? Itu aja. lebih familiar ya? Karena bagaimanapun beliau-beliau ini adalah sahabat kita. Sahabat kita ya. Ya, terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.